Selamat datang kembali di Deep Dive. Kali ini kita akan bahas sesuatu yang, ya Allah, dekat sekali dengan kita semua ya, Surah Al-Fatihah. Surah yang mungkin saking seringnya kita baca dalam sholat jadi terasa otomatis gitu. Padahal maknanya dalam sekali. Ini sang pembuka, fondasi kita. Seperti biasa kita gali dari berbagai sumber. Ada terjemahan, tafsir klasik macam Ibnu Katsir, terus pandangan ulama kayak Buya Hamka, Quraisy Shihab, juga hadis. Supaya Anda dapat gambaran lengkap. Misi kita kali ini ya, membongkar lapisan makna Al-Fatihah ini. Kenapa sih dia jadi inti teologi, peta spiritual, kunci komunikasi kita sama Allah? Oke, kita mulai dari namanya dulu ya. Al-Fatihah, pembuka. Jelas ya, gerbang Al-Quran, gerbang sholat kita. Tapi kan ada nama-nama lainnya juga yang nggak kalah penting. Iya, betul sekali. Salah satu yang paling signifikan itu Ummul Kitab, induknya kitab. Ummul Kitab, ya. Nah, ini luar biasa loh. Artinya esensi seluruh Al-Quran yang ribuan ayat itu intinya ada di 7 ayat Al-Fatihah ini. Jadi kayak baca ringkasannya gitu. Wah, pantesan juga disebut Sabul Masani ya. 7 yang diulang-ulang. Bukan cuma soal sering dibaca pas sholat aja berarti. Bukan cuma itu, tapi juga menegaskan urgensinya. Ada hadis qudsi kan, di mana Allah bilang, aku membagi sholat antara aku dan hambaku. Nah, itu konteksnya pas baca Al-Fatihah. Menunjukkan betapa pentingnya surah ini. Oke. Terus, jangan lupa juga nama lain seperti Asy-Syifa, penyembuh, dan Ar-Ruqyah, pengobatan. Ini bukan cuma kiasan loh. Ada dimensi penyembuhan spiritualnya. Nanti kita singgung lagi. Oke, menarik. Kita masuk ke ayat pertama, Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang maha pengasih, lagi maha penyayang. Ini kan dasar banget ya, memulai segala sesuatu dengan ingat Allah. Betul, dan perhatikan dua sifat Allah di sini. Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Keduanya memang dari akar kata rahmah, kasih sayang. Tapi ada bedanya. Apa tuh bedanya? Sering dengar tapi kadang masih agak bingung. Gini, Ar-Rahman itu rahmatnya yang luas, universal, di dunia ini untuk semua makhluk. Mau beriman atau enggak, kayak udara, rizki, kehidupan itu sendiri. Kalau Ar-Rahim, nah ini lebih khusus. Rahmat spesial di akhirat nanti, buat orang-orang yang beriman. Ampunan, sorga. Jadi bukan pengulangan, tapi penegasan dua sisi rahmat Allah. Oh gitu, jadi Ar-Rahman itu umum, Ar-Rahim khusus ya? Oke, paham. Nah, setelah menyadari rahmatnya yang seluas itu, wajar banget kalau ayat berikutnya langsung Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Saya selalu penasaran sama kata Rob ini. Kayaknya lebih dari sekedar Tuhan gitu ya? Iya, betul banget. Rob itu kaya makna. Bukan cuma pencipta atau Tuhan dalam arti pasif ya, tapi juga pemilik, penguasa, terus yang paling penting, pemelihara, pengasuh, pendidik. Pendidik juga ya? Iya, jadi pujian Alhamdulillah itu bukan cuma karena dia ada, tapi karena peran aktifnya memelihara, mengurus, mendidik seluruh alam semesta ini. Termasuk Anda, kita semua. Nah, dari pemahaman Rob yang memelihara ini, nyambung banget ke ayat selanjutnya yang menegaskan kedaulatan mutlaknya. Maliki Yaumiddin, penguasa hari pembalasan. Nah, ini dia. Kerasa banget ya pergeseran fokusnya. Dari rahmat, Ar-Rahman, Ar-Rahim, pemeliharaan, Robbil Alamin, terus tiba-tiba keadilan dan kekuasaan mutlak di hari kiamat. Iya kan? Ini menunjukkan keseimbangan yang fundamental banget dalam teologi Islam. Allah itu maha pengasih, iya. Tapi kasih sayangnya nggak berarti nggak ada keadilan atau pertanggungjawaban. Pengingat kuat buat kita. Benar, keseimbangan ini penting kayaknya ya sebelum kita masuk ke intinya di ayat 5. Persis. Fondasi dulu, baru masuk ke jantung deklarasi tauhidnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami menyembah, dan hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan. Ini benar-benar inti ya, ubudiyah, pengabdian, dan isti'anah, permohonan pertolongan. Penggunaan kata kami, nah itu menarik juga ya. Kayak ada rasa kebersamaan komunitas walaupun sholat sendiri. Betul. Na'budu itu komitmen kita untuk mengabdi secara total. Nggak cuma ritual, tapi seluruh hidup. Terus nasta'in itu pengakuan kalau kita ini lemah. Butuh banget pertolongan Allah dalam segala hal. Nggak bisa sombong.
Jadi obat juga ya buat ria atau ujub gitu. Bisa dibilang begitu. Karena kita sadar semua ini dari Allah dan untuk Allah. Bukan karena hebatnya kita. Oke. Nah, dari pengakuan dan komitmen ini baru kita masuk ke puncak doanya ya. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Jalan lurus ini apa ya? Maksudnya gimana? Jalan yang lurus, sirotol mustaqim, itu esensinya ya Islam itu sendiri. Jalan tengah, jalan yang seimbang. Menggabungkan antara ilmu yang benar dan amal yang benar juga. Ayat terakhir kan merinci lebih jauh. Sirotol ladzina an'amta alaihim. Jalannya orang-orang yang sudah engkau beri nikmat. Siapa mereka? Para nabi, siddiqin, orang-orang yang jujur dan benar, syuhada, saksi-saksi iman, orang-orang soleh. Nah, itu teladan kita. Itu yang kita minta ikuti. Iya, dan jalan ini beda banget sama dua jalan lainnya yang disebut setelahnya. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan mereka yang dimurkai, waladdallin, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Nah, ini sering ada penjelasan tambahannya ya. Betul. Sumber-sumber tafsir klasik itu sering mengaitkan yang dimurkai itu dengan sebagian kelompok yang tahu kebenaran, tapi malah menyimpang. Terus yang sesat itu dengan sebagian kelompok yang semangat beramal, tapi nggak pakai ilmu yang benar. Tapi penting nih dicatat ya, ini asosiasi dalam literatur tafsir. Kita sampaikan sebagai bagian dari pemahaman historisnya, bukan klaim mutlak atau dukungan pandangan tertentu. Yang paling penting itu pelajaran universalnya. Apa tuh pelajaran universalnya? Ya itu Toki, kita butuh ilmu sekaligus amal. Nggak bisa salah satu aja. Bahaya kalau punya ilmu tapi nggak diamalkan, bisa jadi sombong. Sebaliknya, bahaya juga kalau semangat beramal tapi nggak pakai ilmu, bisa tersesat. Keseimbangan itu kuncinya. Wah, dalam banget ya. Oke, ada satu konsep lagi nih yang menurut saya keren banget soal Al-Fatihah ini. Konsep munajat, dialog intim kita sama Allah. Ah iya, munajat. Betul sekali. Ada hadis qudsi kan yang menggambarkan itu. Waktu kita baca ayat pujian, Alhamdulillah, Allah menjawab, hambaku memujiku. Waktu kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah menjawab, ini antara aku dan hambaku. Jadi bukan cuma bacaan monolog ya, tapi beneran dialog. Persis. Ini mengubah sholat kita jadi percakapan yang hidup. Nggak heran kalau tadi disebut juga asyifa, penyembuh. Ingat kisah sahabat Nabi, Abu Sa'id Al-Khudri. Yang meruqyah pakai Al-Fatihah itu ya? Iya, yang menyembuhkan kepala suku yang kena sengat kalajengking hanya dengan baca Al-Fatihah. Itu hadisnya sahih. Ini menunjukkan ada dimensi penyembuhan spiritual yang nyata, yang akarnya dari keyakinan, iman kita pada firman Allah. Luar biasa, jadi kalau kita rangkum nih, apa sih intinya buat Anda semua yang mendengarkan? Al-Fatihah ini jelas bukan cuma pembuka biasa. Jauh lebih dari itu. Dia ummul kitab, ringkasan Al-Quran. Dia munajat, dialog harian Anda sama Allah. Dan dia kompas spiritual dan moral Anda. Struktur ayatnya itu sendiri juga kayak peta ya? Betul. Coba perhatikan polanya. Dimulai dengan pengakuan siapa Allah, puji-pujian, ayat 1-4. Lalu kita tegaskan komitmen kita, ayat 5. Baru setelah itu kita minta yang paling penting, bimbingan ke jalan yang benar, ayat 6-7. Pola ini inti pesan Al-Quran loh. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ada satu hal yang bisa Anda renungkan. Kalau Al-Fatihah ini beneran umul kitab, esensi dari seluruh Al-Quran, kira-kira sejauh mana ya kalau kita benar-benar merenungkan 7 ayat ini aja, itu bisa membuka pemahaman yang lebih dalam soal tema-tema besar lain di Al-Quran. Atau bahkan dalam perjalanan spiritual Anda sendiri. Sesuatu untuk Anda pikirkan lebih lanjut. Sampai jumpa di Deep Dive berikutnya.